kaki Al-An'am. Ada juga disebut surah Al-Fil, gajah, surah Al-Fil. Kemudian ada juga nama-nama binatang-binatang yang kecil, termasuk Al-Ankabut ini. Ada An-Naml. Jadi itulah nama-nama yang terdapat dalam Al-Quran. Sebenarnya ketika suatu surah diberi nama dengan nama tertentu, itu berarti di situ ada sebenarnya pelajaran yang perlu kita ambil. Kenapa Al-Ankabut dijadikan nama surah? Karena Al-Ankabut itu adalah binatang yang paling rapuh rumahnya. Jadi dikatakan masul ladzina tazu min dunillahi kamathal ankabut ittakhadha baita. Orang yang menyembah selain Allah diibaratkan sama dengan ankabut, laba-laba. Laba-laba yang membuat rumahnya, yaitu rumah yang paling inna awhanal buyuti la baitul ankabut, dalam surah Al-Lail mungkin, bahwa rumah yang paling rapuh ialah rumahnya, sarangnya laba-laba. Tapi laba-laba adalah binatang yang paling sabar dan paling tinggi tawakalnya. Setelah dia buat rumah, tinggal di sudut sembunyi-sembunyi, menunggu saja. Dan itu benang sarinya itu yang keluar dari perutnya itu, kalau dibandingkan dengan benang-benang sari dari binatang-binatang yang lain yang mengeluarkan seperti itu, sebenarnya dialah yang paling kuat. Dia yang paling kuat dari semua jenis binatang yang mengeluarkan benang sari itu dari perutnya, itu dialah yang paling kuat. Sehingga itu kalau dia ada mangsa, capung umpamanya atau apa saja, itu tidak bisa lepas. Tetapi dikatakan auhan, sangat rapuh. Kalau kita datang angin saja sudah kita lewati, terus hancur lagi, buat lagi. Kemudian bahwa itu hanya ada kekurangannya juga kekurangannya, bahwa laba-laba itu kalau sudah dibuahi oleh suaminya, sudah ada hubungan itu, dia bunuh suaminya, dia bunuh jantannya. Itu sehingga biasa kita perhatikan kalau ada sarang laba-laba sendiriannya itu situ, sendiriannya, tidak pernah ada pasangannya, karena sudah dimangsa oleh suaminya, sudah dimangsa oleh betinanya. Dan itu kalau ia sudah menetas anak-anaknya itu, anak-anaknya begitu keluar langsung semuanya menyelamatkan diri, karena kalau tidak dimangsa lagi oleh mamanya. Itu kerjanya ini. Jadi ada pelajaran di situ. Ya, ada pelajaran yang baik, ada juga pelajaran yang negatif. Kalau pelajaran yang baik, positif, itu dia paling sabar dan paling tawakal. Paling sabar dan paling tawakal. Tetapi itu tadi, dia selalu mau hidup menyendiri. Hanya sendiri, tidak bahkan sampai anaknya dihabisi. Ini ayat ini Alif Lam Mim, dimulai dengan namanya ahruful muqatta'at, huruf yang terputus-putus, dan banyak dalam Al-Quran. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Sad, Yasin, Tasin, Hamim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Itu namanya ahruful muqatta'at, huruf yang terputus-putus atau huruf hijaiyah.
Cara membacanya sesuai dengan namanya. Alif, alifun, lamun, mimun. Jadi cara alif, lam, mim. Itu cara membacanya sesuai dengan namanya. Ya, sin, kafun, kaf, haun, ha, ain, sod, ain, sod, kaf, ha, ya, ain, sod. Itu cara menyebutnya. Jadi kalau orang tidak tahu, mungkin bisa dibaca alamah. Alamah. Alif, lam, mim. Huruful muqatta'at namanya. Di dalam ulumul Quran, kalau di perguruan tinggi, satu makalah khusus berbicara tentang fawatihus suwar. Jadi fawatihus suwar artinya huruf-huruf muqatta'at ini yang memulai surah. Itu namanya fawatihus suwar. Kalau kita melihat tafsir-tafsir klasik, termasuk umpamanya tafsir Jalalain, dia mengartikan semacam ini. Dia mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang tahu artinya apa itu alif lam mim. Apa alif lam mim shad? Apa artinya itu? Itu dia katakan hanya Allah yang tahu maksudnya. Tetapi mufassir yang lain dia mengatakan Al-Quran diturunkan untuk diketahui. Masa jadi kapan katanya baru kita ketahui? Kenapa ada sesuatu ayat tidak bisa diketahui? Makanya itu para mufassir yang lain ada yang mencoba berijtihad mencari apa maknanya. Karena itu semacam akronim. Akronim itu artinya kependekan. Kita kan banyak punya akronim. Banyak kita punya akronim. Umpamanya MUI, apa itu MUI? Itu akronim. Majelis Ulama Indonesia. Itu kepanjangannya. TNI, Tentara Negara Indonesia. Itu. Jadi banyak kita pakai akronim. Dan orang suka akronim. Tidak mau suka yang panjang-panjang. Kalau bisa pendek-pendek. Jadi banyak sekali akronim yang kita pakai. Nah ini juga menurut sebagian para mufassir itu juga akronim. Nah kalau begitu apa arti alif lam mim? Apa kepanjangannya alif lam mim? Maka sebagian ulama mengatakan alifnya itu Allah. Lamnya ialah terambil alifnya ana. Alifnya ana artinya saya. Allah, lamnya anallah. Anallah. Kemudian mimnya a'lamu. Diambil dari huruf akhirnya a'lamu. Anallahu a'lam. Sayalah Allah yang paling tahu. Arju mengatakan alif lam itu alifnya Allah. Lamnya menunjukkan kepada Jibril. Jibrilu lamnya. Kemudian mimnya Muhammad. Artinya Al-Quran berasal dari Allah lewat Jibril diterima oleh Nabi kita SAW. Jadi ada semua kepanjangannya itu. Apakah biasa? Ada semuanya. Ada semuanya. Hanya itu hasil ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama. Meskipun mungkin ada riwayat-riwayat, ya ada sebagian Imam As-Suyuti menyebutkan itu. Imam As-Suyuti menyebutkan semua daripada akronim itu. Kemudian kita lanjut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya apakah manusia mengira akan mereka dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka tidak menunggu dirinya akan diberikan ujian.
Banyak sekali model-model semacam ini dalam ayat-ayat lain. Allah bertanya, ahasibah. Alifnya itu namanya huruf istifham, huruf yang bertanya. Seperti hal itu apakah? Jadi ahasiban nasu ayyutraku, apakah manusia mengira, apakah dikira oleh manusia? Di dalam bahasa Arab, kawaid bahasa Arab beda dengan bahasa Indonesia kita, beda. Di dalam bahasa kita ada namanya jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada, semuanya jumlah ismiyah. Pemanya saya berikan contoh. Hadaral ustadzu. Hadaral ustadzu, hadara fi'il, ustadzu fa'il. Fi'il artinya kata kerja. Al ustadz adalah fa'il, pelakunya. Siapa yang hadir? Guru. Kemudian bisa diubah menjadi al ustadzu hadirun. Guru itu hadir. Kalau di dalam bahasa Indonesia tidak ada jumlah fi'liyah. Tidak ada mengatakan hadaral ustadzu hadir ki guru, itu tidak ada. Jumlah ismiyah guru hadir. Maka itu dikatakan hasiban nasu, apakah manusia mengira. Tapi dalam bahasa Arab bisa diartikan jumlah fi'liyah. Apakah dikira oleh manusia. Tetapi ternyata menurut apa saya temukan, bahwa bahasa Arab ada bahasa daerah, bahasa Bugis, ada jumlah fi'liyahnya, ada jumlah ismiyahnya, sama dengan bahasa Arab. Maka kalau dikatakan orang Bugis, diartikan hadaral ustadzu hadere gurue, jumlah fi'liyah itu hadere gurue. Kalau bahasa Indonesia tidak bisa. Tapi guru hadir. Itu jumlah apa? Jadi ada jumlah. Kalau orang Bugis, kita bahasa daerah, ada jumlah fi'liyah. Boleh. Akala Muhammad manri. Boleh. Itu i-nya. Hadiri berarti jumlah fi'liyah. Jadi kalau kita katakan al ustadzu hadirun, jumlah ismiyah, mubtada dan khabar pasti dimulai nayyah. Al ustadzu hadirun nayyah, guru hadir. Itu jumlah ismiyah namanya. Jumlah ismiyah namanya. Dan cara penebutan dalam bahasa Arab dengan bahasa kita Indonesia itu jauh beda. Pamanya kita kalau di dalam makan itu pada kita itu, kalau bahasa Indonesia penekanannya yang akan dipanjangkan pada suku kata yang pertama. Makan, tidur, jalan, itu dia. Pada suku kata yang pertama dipanjangkan. Kalau bahasa Arab tidak. Terserah dari hurufnya situ. Kalau ada panjang di belakangnya alif, maka panjang. Jadi bukan makan, bukan makan. Tapi kalau bahasa Arab akala. Itu akala, bukan akala, karena kalau akala lain lagi artinya. Akala makan. Jadi hasiban nasu, apakah orang mengira. Ayyutraku ayyaqulu amanna, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengakui dirinya beriman. Jadi di sini artinya Allah bertanya, jangan-jangan kita salah perkiraan. Karena memang banyak orang salah perkiraan, salah perhitungan. Bahwa dikira bahwa
untuk mengatakan amanah aku, kami beriman, lantas begitu saja tidak akan dibiarkan oleh Allah mengakui dirinya seorang beriman. Artinya kalau kita sudah mengakui diri beriman, mengucapkan amantu, amanna, pasti ada resikonya. Ada resikonya menjadi seorang mukmin. Apa resikonya? Akan Allah berikan ujian-ujian. Wahum la yuftanun. Allah akan memberikan berbagai macam ujian-ujian. Artinya mengucapkan iman gampang sekali, tapi ada resikonya, harus kita bersiap-siap untuk menerimanya resiko itu. Jadi sama dengan kalau kita masuk dalam satu organisasi atau taruh kita sudah masuk dalam perguruan, mendaftar sebagai santri, sebagai murid, sebagai pelajar, bukan hanya masuk di situ lantas selesai. Ada resiko-resiko yang harus kita jalani, termasuk ujian. Kapan diuji? Kalau mau dinaikkan kelasnya. Begini juga. Orang beriman itu akan selalu diberikan ujian-ujian, dan banyak macam-macamnya ujian. Kemudian wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Jadi ini Allah memberikan bahwa bentuk-bentuk ujian itu bukan hanya kepada umatnya Muhammad, bukan hanya, sudah diberlakukan kepada umat-umat terdahulu. Maka itu wala kadafatanna, kami telah memberikan ujian kepada orang-orang yang sebelum mereka. Apa tujuannya diuji? Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu, agar Allah mengetahui orang-orang yang benar-benar imannya, dan agar Allah juga mengetahui yang bohong, dusta dalam imannya. Apakah Allah tidak tahu? Allah meskipun tidak memberikan ujian, Allah sudah tahu, tapi mau memperlihatkan kepada sesamanya manusia, sesamanya orang beriman. Allah akan memperlihatkan apakah orang itu betul-betul beriman atau tidak. Maka Allah berikan ujian. Ujiannya itu bermacam-macam sesuai dengan tingkatan imannya. Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Hilang sama sekali. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, la yasrikus sariku hina yasrikuhu mu'min. Seorang pencuri, dia tidak akan mencuri sekiranya kalau masih ada imannya. Jadi ketika orang mencuri sementara imannya keluar, imannya keluar. Wala yasribu syaribu hina yasribu mu'min. Juga demikian seorang yang peminum, ketika minum imannya keluar, tidak ada imannya di situ. Wala yazni zani hina yazni huwa mu'min. Juga demikian orang yang melakukan zina, ketika melakukan zina itu imannya sudah tidak ada. Karena seandainya masih ada imannya pada waktu itu, dia pasti tidak akan lakukan. Nah, ketika sebentar sudah mencuri, kemudian menyesal, bertobat, itu kembali iman tadi yang sementara keluar. Kalau menyesal karena siapa yang perintahkan tadi untuk mencuri, untuk minum, untuk berzina, itu nafsu.
Nafsu ammara namanya. Nafsu yang besar sekali cara mempengaruhi, cara memerintahkan, itu nama ammara. Ketika habis melakukan perbuatan pelanggar kemudian menyesal, maka di situ namanya nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah yang mencela dirinya, menyesal, itu namanya nafsu lawwamah. Di setiap kali habis melakukan pelanggaran dia menyesal. Jadi maka itu meningkat sedikit dari nafsu ammar ke nafsu lawwamah. Jadi yang memerintahkan di situ adalah nafsunya. Jadi Allah tahu, jadi seorang yang beriman akan diberikan ujian-ujian untuk menaikkan kelasnya. Dikatakan bahwa asyaddul balaya al-anbiya, thumma as-salihuna, thumma al-afdalu fal-afdalu. Kullama zida fil imani salabatan zida fil bala. Bahwa yang paling berat ujiannya ialah para nabi. Semua nabi sudah mendapatkan ujian yang berat. Asyaddul bala al-anbiya. Nabi lah yang paling berat ujiannya. Semuanya nabi, tidak ada yang tidak diuji. Coba bayangkan Nabi Ibrahim besarnya ujiannya, dibakar. Nabi-nabi Allah semuanya. Nabi Nuh juga demikian, diuji dengan bagaimana begitu umatnya sangat-sangat keras kepala. Coba bayangkan Nabi Nuh kalau memberikan pengajian semacam ini, itu umatnya dia tutup telinganya. Istaghsau siyabahum. Tidak ada yang mau dengar. Kalau didekati maka dia lari. Itu kata maka Nabi Ibrahim, Nabi Nuh melapor kepada Allah bahwa setiap saya memberikan nasihat malah dia menjauh lari ke. Jadi kesabarannya sudah terbatas. Kesabarannya Nabi Nuh terbatas. Jadi berdoa pakai senjatanya. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi la tazar fil ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadharhum lam yalidu illa fajiran kafara. Jadi melapor dan berdoa, ya Allah, tidak usah ada lagi ditinggalkan, tidak usah lagi ada dibiarkan hidup seorang orang kafir di atas bumi ini. Karena kalau masih ada tersisa anaknya lagi sebentar sama ji, habiskan saja semua. Maka tenggelamlah, tenggelamkan dunia ini. Banjir tsunami yang pertama yang paling hebat, karena semuanya tidak ada tersisa, tidak ada tersisa. Jadi Nabi Nuh sabar sekali. Dari 1000 tahun umurnya Nabi Nuh berdakwah, hanya sedikit saja yang menerima dakwanya. Ada yang mengatakan hanya 40 orang, ada yang mengatakan hanya 80 orang saja. Coba bayangkan kira-kira berapa persen setiap tahun. 1000 tahun umurnya, yang digunakan berdakwah 950 tahun. Alfa ami illa hamsin, 950 tahun berdakwah. 40 orang yang mengatakan yang paling banyak 80 orang. Jadi berapa persen setiap tahun? Coba bayangkan. Siapa yang sabar? Jadi doa saja, habisi saja, habisi saja. Semuanya nabi-nabi kita sudah ujian-ujian yang berat, yang berat. Tapi itu enaknya sekarang orang berdakwah sudah ada semua kumpul di masjid. Jadi sebenarnya yang paling penting itu mubalik itu
keluar di sana. Itulah kerjanya nabi-nabi yang dulu, mendatangi langsung mengajak. Itu bedanya umatnya Nabi terdahulu dan umatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Rahmatan menjadi rahmah. Jadi Nabi sendiri pribadinya menjadi rahmah dan ajarannya juga menjadi rahmah. Kita lihat apa Nabi siapa itu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, karena banyak nabi-nabi dibunuh oleh umatnya. Waqatlahumul anbiya, mereka membunuh nabi-nabi, antara Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika akan dibunuh oleh umatnya, dikejar, lari di satu tempat, tidak ada tempat perlindungan. Satu lapangan hanya satu pohon saja yang di situ. Ada satu pohon. Nabi Zakaria tiba di tempat di dekatnya satu pohon. Dia minta tolong sama pohon. Pohon, saya ini adalah nabinya Allah. Berikan bantuanmu kepada saya. Karena kalau saya tidak kau berikan bantuan, saya akan dibunuh, akan dikejar oleh. Maka umat yang mengejarnya yakin bahwa pasti ada di dalam ini, karena tidak ada tempat lain. Tidak ada tempat lain. Jadi pohon itu membantu dengan terbelah. Terbelah, masuklah Nabi Zakaria ke dalamnya. Tetapi ini apa? Yang mengajarnya itu yakin. Apalagi menurut kisah, kalau kisahnya benar, menurut kisah bahwa ketika pohon tertutup kembali, ada sedikit ujung serbannya di luar. Tajifi. Pasti ada di sini. Bagaimana caranya? Ambil gergaji. Ketika Nabi Zakaria mendengar suara gergaji mendekat kepadanya, minta tolong kepada Allah, ya Allah, kalau engkau tidak berikan pertolongan kepada saya terpotong bersama pohon ini. Apa kata Allah? Wahai Zakaria, masih maukah tetap mendapatkan pangkat kenabian atau tidak? Kalau kamu masih mau mendapatkan kenabian, sabar. Kalau kamu sudah mau berhenti menjadi nabi, saya selamatkan. Kira-kira kalau kita pilih yang mana? Ya, karena Nabi Zakaria mau tetap menjadi nabi, dia sabar, terpotong bersama dengan pohon. Itu ujiannya berat ujiannya. Jadi begitu nabi-nabi yang lain juga mendapatkan perlakuan. Nabi kita demikian. Makanya nabi kita disuruh fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Nabi disuruh mengikuti kesabarannya nabi-nabi yang pernah mendapatkan ujian yang berat. Ikuti. Jadi Nabi suruh ikuti. 4 Nabi ulul azmi sebelumnya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi Nabi disuruh ikuti. Berarti kalau Nabi mengikuti semua 4 itu, maka dia kumpulkan itu akhlaknya, maka sempurnalah pada Nabi. Karena dia kumpul. Jadi Nabi dikatakan Nabi yang paling sempurna akhlaknya, karena dia sabar terus. Beda dengan
Apa beda dengan doanya Nabi Nuh? Nabi Nuh mengatakan tidak usah lagi ada tersisa. Karena kalau masih ada tersisa, anaknya juga cucunya sama je. Kalau Nabi kita tidak. Ketika dilempari di Taif, dia mengatakan, Ya Allah, mereka mengganggu saya karena mereka belum tahu siapa saya. Mudah-mudahan nanti anaknya yang lahir, cucunya yang mengenal kepada saya, beriman kepada saya. Itu. Ya, seandainya Nabi mau ikuti seperti Nabi Nuh, habis itu tidak ada Taif sekarang. Jadi orang beriman yang paling besar ujiannya ialah Al-Anbiya. Lalu siapa lagi? Sesudah Al-Anbiya, di bawahnya itu siapa? As-salihun, thumma as-salihun. Orang yang saleh. Orang-orang yang saleh mengaku diri orang saleh harus siap juga menerima ujian-ujian yang kelasnya lebih rendah daripada ujian yang diterima oleh para rasul, para nabi. Lalu siapa lagi? Summal afdalu fal afdal. Kemudian mengikuti siapa lagi kira-kira derajatnya di bawah orang saleh, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kullama zida fil imani salabatan zida fil bala. Setiap kali bertambah kuat imannya seseorang, maka ujiannya akan bertambah berat. Jadi kalau belum pernah diuji, berarti kelasnya masih di bawah. Belum pernah diuji, berarti belum pernah naik kelas. Belum pernah naik kelas. Ujian-ujian itu sesuai dengan tingkat keimanannya seseorang. Sama dengan di sekolah. Anak SD itu diberi ujian sesuai dengan tingkat pelajarannya. Tidak mungkin guru akan memberikan ujian kepada SD pelajarannya SMP. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Begitu seterusnya. Ujiannya SMP sesuai dengan tingkat pelajarannya. SMA juga demikian, mahasiswa juga demikian. Apalagi menjadi doktor, lebih berat lagi, karena dihadapi oleh beberapa orang penguji. 5 orang ditambah banyak. Jadi di sini kenapa Allah menguji fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lam. Mau dilihat mana yang asli, mana yang tidak asli. Kalau biasa emas itu mau diuji apa asli atau tidak asli, dibakar ya. Dihancurkan dulu. Kalau emas mau dinaikkan harganya, dihancurkan dulu. Menjadi perhiasan. Pasti naik harganya. Tapi melalui penghancuran dulu. Dihancur. Sama dengan kita ini orang mukmin akan diuji. Nah sekarang kita sudah menghadapi ujian berat. Tinggal 4 hari lagi mungkin kita akan mendapatkan ujian berat dengan berpuasa. Siapa disuruh berpuasa? Orang beriman. Maka itu yang kita dipanggil di situ, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi biasa kita ada datang surat undangan di rumah. Ditulis nama kita, kepada yang terhormat nama kita. Nama kita. Kapan bukan nama kita berarti salah alamat. Salah alamat. Jadi kalau ada orang yang bukan orang beriman ikut puasa, nah dodong-dodongnya lena. Kenapa bukan dia yang diundang? Jadi kalau ada orang tidak beriman, bukan orang beriman mau ikut berpuasa, tidak ada didapat. Tidak ada didapat pahala. Tidak ada. Kenapa? Bukan dia yang diundang. Yang diundang alladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam. Di dalam Al-Quran hanya satu saja ayat yang menyebutkan kewajiban puasa. Beda dengan salat, zakat, banyak sekali. Banyak sekali. Kenapa kira-kira hanya satu kali saja? Satu ayat saja. Karena satu kali 1 tahun. Kalau salat pantas banyak. Kenapa setiap saat 5 kali? 5 kali.
Zakat juga berulang-ulang kali. Jadi apa, puasa itu hanya kutiba. Bahkan bentuk perintahnya itu bukan fil amr langsung, bukan mengatakan sumu, bukan. Kalau salat perintah langsung, aqimus shalah, atuz zakah, atimul hajj. Tapi puasa tidak. Berita apa namanya itu, mabni majhul, pasif, berita pasif, bukan perintah langsung. Kenapa? Karena puasa berat. Makanya Allah dikatakan karena puasanya berat sudah teruji umat-umat terdahulu. Jadi tidak usah khawatir berpuasa, sudah dilakukan oleh umat terdahulu. Dan sampai sekarang belum pernah ada orang didapati berpuasa gara-gara puasa meninggal. Tidak ada. Meskipun ada orang meninggal pada bulan puasa, tapi bukan gara-gara puasa. Kenapa? Karena kalau orang sakit jangan puasa. Jangan puasa kalau sakit. Jadi tidak ada orang, tetapi sebaliknya banyak orang meninggal gara-gara kelebihan makan, kelebihan minum. Banyak orang makan karena berlebih. Jadi hadirin berbahagia, insyaallah tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan puasa, sebagai ujian berat bagi kita umat mukmin. Jadi yang dipanggil ke orang mukmin, mudah-mudahan kita semuanya diterima doa kita. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصرف عنا السوء ما شئت كيف شئت إنك لا تشاء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Allahu wafiqakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang empat kaki Al-An'am. Ada juga disebut surah Al-Fil, gajah, surah Al-Fil. Kemudian ada juga nama-nama binatang-binatang yang kecil, termasuk Al-Ankabut ini. Ada An-Naml. Jadi itulah nama-nama yang terdapat dalam Al-Quran. Sebenarnya ketika suatu surah diberi nama dengan nama tertentu, itu berarti di situ ada sebenarnya pelajaran yang perlu kita ambil. Kenapa Al-Ankabut dijadikan nama surah? Karena Al-Ankabut itu adalah binatang yang paling rapuh rumahnya. Jadi dikatakan masul ladzina tazu min dunillahi kamathal ankabut ittakhadha baita. Orang yang menyembah selain Allah diibaratkan sama dengan ankabut, laba-laba. Laba-laba yang membuat rumahnya, yaitu rumah yang paling inna auhanal buyuti la baitul ankabut, dalam surah Al-Lail mungkin, bahwa rumah yang paling rapuh ialah rumahnya, sarangnya laba-laba. Tapi laba-laba adalah binatang yang paling sabar dan paling tinggi tawakalnya. Setelah dia buat rumah, tinggal di sudut sembunyi-sembunyi, menunggu saja
Dan itu benang sarinya itu yang keluar dari perutnya itu, kalau dibandingkan dengan benang-benang sari dari binatang-binatang yang lain yang mengeluarkan seperti itu, sebenarnya dialah yang paling kuat. Dia yang paling kuat dari semua jenis binatang yang mengeluarkan benang sari itu dari perutnya, itu dialah yang paling kuat. Sehingga itu kalau dia ada mangsa, capung umpamanya atau apa saja, itu tidak bisa lepas. Tetapi dikatakan auhan, sangat rapuh. Kalau kita datang angin saja sudah kita lewati, terus hancur lagi, buat lagi. Kemudian bahwa itu hanya ada kekurangannya juga kurangannya, bahwa laba-laba itu kalau sudah dibuahi oleh suaminya, sudah ada hubungan itu, dia bunuh suaminya, dia bunuh jantannya. Itu sehingga biasa kita perhatikan kalau ada sarang laba-laba sendiriannya itu situ, sendiriannya, tidak pernah ada pasangannya. Karena sudah dimangsa oleh suaminya, sudah dimangsa oleh betinanya. Dan itu kalau ia sudah menetas anak-anaknya itu, anak-anaknya begitu keluar langsung semuanya menyelamatkan diri. Karena kalau tidak dimangsa lagi oleh mamanya. Itu kerjanya ini. Jadi ada pelajaran di situ. Ya ada pelajarannya yang baik, ada juga pelajaran yang negatif. Kalau pelajaran yang baik, positif itu dia paling sabar dan paling tawakal. Paling sabar dan paling tawakal. Tetapi itu tadi, dia selalu mau hidup menyendiri. Hanya sendiri, tidak bahkan sampai anaknya dihabisi. Ini ayat ini Alif Lam Mim, dimulai dengan namanya ahruful muqatta'at, huruf yang terputus-putus, dan banyak dalam Al-Quran. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Sad, Yasin, Tasin, Hamim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Itu namanya ahruful muqatta'at, huruf yang terputus-putus atau huruf hijaiyah. Cara membacanya sesuai dengan namanya. Alif, alifun, lamun, mimun. Jadi cara alif, lam, mim. Itu cara membacanya sesuai dengan namanya. Ya, sin, kafun, kaf, haun, ha, ain, sad, ain, sad, kaf, ha, ya, ain, sad. Itu cara menyebutnya. Jadi kalau orang tidak tahu, mungkin bisa dibaca alamah. Alamah. Alif Lam Mim. Huruful muqatta'at namanya. Di dalam ulumul Quran, kalau di perguruan tinggi, satu makalah khusus berbicara tentang fawatihus suwar. Fawatihus suwar. Jadi fawatihus suwar artinya huruf-huruf muqatta'at ini yang memulai surah. Itu namanya fawatihus suwar. Kalau kita melihat tafsir-tafsir klasik, termasuk umpamanya tafsir Jalalain, dia mengartikan semacam ini. Dia mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu artinya apa itu alif lam mim, apa alif lam mim sad, apa artinya itu. Itu dia katakan hanya Allah yang tahu maksudnya. Tetapi mufassir yang lain dia mengatakan
Al-Quran diturunkan untuk diketahui. Masa jadi kapan katanya baru kita ketahui? Kenapa ada sesuatu ayat yang tidak bisa diketahui? Makanya itu para mufassir yang lain ada yang mencoba berijtihad mencari apa maknanya. Karena itu semacam akronim. Akronim itu artinya kependekan. Kita kan banyak punya akronim. Banyak kita punya akronim. Umpamanya MUI, apa itu MUI? Itu akronim. Majelis Ulama Indonesia, itu kepanjangannya. TNI, Tentara Negara Indonesia. Itu. Jadi banyak kita pakai akronim. Dan orang suka akronim. Tidak mau suka yang panjang-panjang. Kalau bisa pendek-pendek. Jadi banyak sekali akronim yang kita pakai. Nah ini juga menurut sebagian para mufassir itu juga akronim. Nah kalau begitu apa arti alif lam mim? Apa kepanjangannya alif lam mim? Maka sebagai ulama mengatakan alifnya itu Allah, lamnya ialah terambil alifnya ana. Alifnya ana artinya saya. Allah, lamnya anallah. Anallah. Kemudian mimnya a'lamu. Diambil dari huruf akhirnya a'lamu. Anallahu a'lam. Sayalah Allah yang paling tahu. Ada juga mengatakan alif lam itu alifnya Allah. Lamnya menunjukkan kepada Jibril. Jibrilu lamnya. Kemudian mimnya Muhammad. Artinya Al-Quran berasal dari Allah lewat Jibril, diterima oleh Nabi kita SAW. Jadi ada semua kepanjangannya itu. Apakah biasa? Ada semuanya. Ada semuanya. Hanya itu hasil ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama. Meskipun mungkin ada riwayat-riwayat, ya ada sebagian. Imam As-Suyuti menyebutkan itu. Imam As-Suyuti menyebutkan semua daripada akronim itu. Kemudian kita lanjut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya apakah manusia mengira akan mereka dibiarkan mengatakan kami beriman, sementara mereka tidak menunggu dirinya akan diberikan ujian. Banyak sekali model-model semacam ini dalam ayat-ayat lain. Allah bertanya, ahasibah. Alifnya itu namanya huruf istifham, huruf yang bertanya. Seperti hal itu apakah? Jadi ahasiban nasu ayyutraku, apakah manusia mengira? Apakah dikira oleh manusia? Di dalam bahasa Arab, kawaid bahasa Arab beda dengan bahasa Indonesia kita. Beda. Di dalam bahasa kita ada namanya jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada, semuanya jumlah ismiyah. Pemanya saya berikan contoh. Hadaral ustadzu. Hadaral ustadzu, hadara fi'il, ustadzu fa'il. Fi'il artinya kata kerja. Al ustadz adalah fa'il, pelakunya. Siapa yang hadir? Guru. Kemudian bisa diubah menjadi al ustadzu hadirun. Guru itu hadir. Kalau di dalam bahasa Indonesia tidak ada jumlah fi'liyah. Tidak ada mengatakan hadaral ustadzu hadir ki guru, itu tidak ada. Jumlah ismiyah guru hadir. Maka itu dikata hasiban nasu, apakah manusia mengira
Tapi dalam bahasa Arab bisa diartikan jumal fi'liyah. Apakah dikira oleh manusia? Tetapi ternyata menurut apa saya temukan, bahwa bahasa Arab ada bahasa daerah, bahasa Bugis, ada jumlah fi'liyahnya, ada jumlah ismiyahnya, sama dengan bahasa Arab. Maka kalau dikatakan orang Bugis, diartikan hadaral ustazu, hadere gurue, jumlah fi'liyah itu hadere gurue. Kalau bahasa Indonesia tidak bisa. Tapi guru hadir. Itu jumlah apa? Jumlah, jadi ada jumlah. Kalau orang Bugis, kita bahasa daerah, ada jumlah fi'liyah. Boleh. Akala Muhammad mandri. Boleh. Itu i-nya. Hadiri berarti jumlah fi'liyah. Jadi kalau kita katakan al-ustazu hadirun, jumlah ismiyah, mubtada dan khabar pasti dimulai nayyah. Al-ustazu hadirun nayyah, guru hadir. Itu jumlah ismiyah namanya. Jumlah ismiyah namanya. Dan cara penebutan dalam bahasa Arab dengan bahasa kita Indonesia itu jauh beda. Pamannya kita kalau di dalam makan itu pada kita itu, kalau bahasa Indonesia penekanannya yang akan dipanjangkan pada suku kata yang pertama. Makan, tidur, jalan. Itu dia. Pada suku kata yang pertama dipanjangkan. Kalau bahasa Arab tidak. Terserah dari hurufnya situ. Kalau ada panjang di belakangnya alif, maka panjang. Jadi bukan makan, bukan makan. Tapi kalau bahasa Arab akala. Itu akala, bukan akala, karena kalau akala lain lagi artinya. Akala makan. Jadi hasiban nasu, apakah orang mengira ayyutraku ayyaqulu amanna, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengakui dirinya beriman. Jadi di sini artinya Allah bertanya, jangan-jangan kita salah perkiraan. Karena memang banyak orang salah perkiraan, salah perhitungan. Bahwa dikira bahwa untuk mengatakan amanah kami beriman, lantas begitu saja, tidak akan dibiarkan oleh Allah mengakui dirinya seorang beriman. Artinya kalau kita sudah mengakui diri beriman, mengucapkan amantu amanna, pasti ada resikonya. Ada resikonya menjadi seorang mukmin. Apa resikonya? Akan Allah berikan ujian-ujian. Wahum la yuftanun. Allah akan memberikan berbagai macam ujian-ujian. Artinya mengucapkan iman gampang sekali. Tapi ada resikonya, harus kita bersiap-siap untuk menerimanya resiko itu. Jadi sama dengan kalau kita masuk dalam satu organisasi atau taruh kita sudah masuk dalam perguruan, mendaftar sebagai santri, sebagai murid, sebagai pelajar, bukan hanya masuk di situ lantas selesai. Ada resiko-resiko yang harus kita jalani, termasuk ujian. Kapan diuji? Kalau mau dinaikkan kelasnya. Begini juga, orang beriman itu akan selalu diberikan ujian-ujian, dan banyak macam-macamnya ujian. Kemudian wala ya'lamanna
wala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Jadi ini Allah memberikan bahwa bentuk-bentuk ujian itu bukan hanya kepada umatnya Muhammad, bukan hanya, sudah diberlakukan kepada umat-umat terdahulu. Maka itu walaqad fatanna, kami telah memberikan ujian kepada orang-orang yang sebelum mereka. Apa tujuannya diuji? Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, agar Allah mengetahui orang-orang yang benar-benar imannya, dan agar Allah juga mengetahui yang bohong, dusta dalam imannya. Apakah Allah tidak tahu? Allah meskipun tidak memberikan ujian, Allah sudah tahu, tapi mau memperlihatkan kepada sesamanya manusia, sesamanya orang beriman. Allah akan memperlihatkan apakah orang itu betul-betul beriman atau tidak. Maka Allah berikan ujian. Ujiannya itu bermacam-macam sesuai dengan tingkatan imannya. Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Hilang sama sekali. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, la yasrikus sariku hina yasrikuhu mu'min. Seorang pencuri, dia tidak akan mencuri sekiranya kalau masih ada imannya. Jadi ketika orang mencuri sementara imannya keluar, imannya keluar. Wala yasribu syaribu hina yasribu mu'min. Juga demikian seorang yang peminum ketika minum imannya keluar, tidak ada imannya di situ. Wala yazni zani hina yazni huwa mu'min. Juga demikian orang yang melakukan zina ketika melakukan zina itu imannya sudah tidak ada. Karena seandainya masih ada imannya pada waktu itu, dia pasti tidak akan lakukan. Nah, ketika sebentar sudah mencuri, kemudian menyesal, bertobat, itu kembali iman tadi yang sementara keluar. Kalau menyesal, karena siapa yang perintahkan tadi untuk mencuri, untuk minum, untuk berzina, itu nafsu ammarah namanya. Nafsu yang besar sekali cara mempengaruhi, cara memerintahkan, itu nama ammarah. Ketika habis melakukan perbuatan pelanggar kemudian menyesal, maka di situ namanya nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah yang mencela dirinya, menyesal, itu namanya nafsu lawwamah. Di setiap kali habis melakukan pelanggaran dia menyesal. Jadi maka itu meningkat sedikit dari nafsu ammarah ke nafsu lawwamah. Jadi yang memerintahkan di situ adalah nafsunya. Jadi Allah tahu. Jadi seorang yang beriman akan diberikan ujian-ujian untuk menaikkan kelasnya. Dikatakan bahwa asyaddul balaya al-anbiya, summa as-salihuna, summa al-afdalu fal-afdalu. Kullama zida fil imani salabatan zida fil bala. Bahwa yang paling berat ujiannya ialah para nabi. Semua nabi sudah mendapatkan ujian yang berat. Asyaddul bala al-anbiya. Nabi lah yang paling berat ujiannya. Semuanya nabi, tidak ada yang tidak diuji. Coba bayangkan Nabi Ibrahim besarnya ujiannya, dibakar.
Nabi-nabi Allah semuanya. Nabi Nuh juga demikian, diuji dengan bagaimana begitu umatnya sangat-sangat keras kepala. Coba bayangkan Nabi Nuh kalau memberikan pengajian semacam ini, itu umatnya dia tutup telinganya. Istaghsau siyabahum, tidak ada yang mau dengar. Kalau didekati marah dia lari. Itu kata maka Nabi Nuh melapor kepada Allah bahwa setiap saya memberikan nasihat malah dia menjauh lari ke. Jadi kesabarannya sudah terbatas. Kesabarannya Nabi Nuh terbatas. Jadi berdoa pakai senjatanya. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi la tazar fil ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadharhum lam yalidu illa fajiran kafara. Jadi melapor dan berdoa, ya Allah, tidak usah ada lagi ditinggalkan, tidak usah lagi ada dibiarkan hidup seorang orang kafir di atas bumi ini. Karena kalau masih ada tersisa anaknya lagi sebentar sama ji, habiskan saja semua, maka tenggelamlah. Tenggelamkan dunia ini. Banjir tsunami yang pertama yang paling hebat, karena semuanya tidak ada tersisa. Tidak ada tersisa. Jadi Nabi Nuh sabar sekali. Dari 1000 tahun umurnya Nabi Nuh berdakwah, hanya sedikit saja yang menerima dakwanya. Ada yang mengatakan hanya 40 orang. Ada yang mengatakan hanya 80 orang saja. Coba bayangkan, kira-kira berapa persen setiap tahun? 1000 tahun umurnya, yang digunakan berdakwah 950 tahun. Alfa ami illa hamsin, 950 tahun berdakwah. 40 orang yang mengatakan yang paling banyak 80 orang. Jadi berapa persen setiap tahun? Coba bayangkan. Siapa yang sabar? Jadi doa saja, habisi saja, habisi saja. Semuanya nabi-nabi kita sudah ujian-ujian yang berat, yang berat. Tapi itu enaknya sekarang orang berdakwah sudah ada semua kumpul di masjid. Jadi sebenarnya yang paling penting itu mubalik itu keluar di sana. Itulah kerjanya nabi-nabi yang dulu, mendatangi langsung mengajak. Itu bedanya umatnya Nabi terdahulu dan umatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Rahmatan, menjadi rahmah. Jadi Nabi sendiri pribadinya menjadi rahmah, dan ajarannya juga menjadi rahmah. Kita lihat apa Nabi siapa itu, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, karena banyak nabi-nabi dibunuh oleh umatnya. Waqatlahumul anbiya, mereka membunuh nabi-nabi, antara Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika akan dibunuh oleh umatnya, dikejar, lari di satu tempat, tidak ada tempat perlindungan. Satu lapangan hanya satu pohon saja yang di situ. Ada satu pohon. Nabi Zakaria tiba di tempat, di dekatnya satu pohon. Dia minta tolong sama pohon. Pohon, saya ini adalah nabinya Allah. Berikan bantuanmu kepada saya. Karena kalau saya tidak kau berikan bantuanmu, saya akan dibunuh, akan dikejar oleh. Maka umat yang mengejarnya yakin bahwa pasti ada di dalam ini, karena tidak ada tempat lain. Tidak ada tempat lain.
Jadi pohon itu membantu dengan terbelah. Terbelah, masuklah Nabi Zakaria ke dalamnya. Tetapi ini apa? Yang mengajarnya itu yakin. Apalagi menurut kisah, kalau kisahnya benar, menurut kisah bahwa ketika pohon tertutup kembali, ada sedikit ujung serbanya di luar. Tajifi. Pasti ada di sini. Bagaimana caranya? Ambil gergaji. Ketika Nabi Zakaria mendengar suara gergaji mendekat kepadanya, minta tolong kepada Allah, ya Allah, kalau engkau tidak berikan pertolongan kepada saya terpotong bersama pohon ini. Apa kata Allah? Wahai Zakaria, masih maukah tetap mendapatkan pangkat kenabian atau tidak? Kalau kamu masih mau mendapatkan kenabian, sabar. Kalau kamu sudah mau berhenti menjadi nabi, saya selamatkan. Kira-kira kalau kita pilih yang mana? Ya karena Nabi Zakaria mau tetap menjadi nabi, dia sabar, terpotong bersama dengan pohon. Itu ujiannya berat ujiannya. Jadi begitu nabi-nabi yang lain juga mendapatkan perlakuan. Nabi kita demikian. Makanya nabi kita disuruh fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Nabi disuruh mengikuti kesabarannya nabi-nabi yang pernah mendapatkan ujian yang berat. Ikuti. Jadi Nabi suruh ikuti. 4 Nabi ulul azmi sebelumnya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi Nabi disuruh ikuti. Berarti kalau Nabi mengikuti semua 4 itu, maka dia kumpulkan itu akhlaknya, maka sempurnalah pada Nabi. Karena dia kumpul. Jadi Nabi dikatakan Nabi yang paling sempurna akhlaknya. Karena dia sabar terus. Beda dengan doanya Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan tidak usah lagi ada tersisa. Karena kalau masih tersisa, anaknya juga cucunya sama je. Kalau Nabi kita tidak. Ketika dilempari di Taif, dia mengatakan, ya Allah, mereka mengganggu saya karena mereka belum tahu siapa saya. Mudah-mudahan nanti anaknya yang lahir, cucunya yang mengenal kepada saya, beriman kepada saya. Itu. Ya, seandainya Nabi mau ikuti seperti Nabi Nuh, habis itu tidak ada di Taif sekarang. Jadi orang beriman yang paling besar ujiannya ialah Al-Anbiya. Lalu siapa lagi? Sesudah Al-Anbiya, di bawahnya itu siapa? As-salihun, thumma as-salihun. Orang yang saleh. Orang-orang yang saleh mengaku diri orang saleh harus siap juga menerima ujian-ujian yang kelasnya lebih rendah daripada ujian yang diterima oleh para rasul, para nabi. Lalu siapa lagi? Summal afdalu fal afdal. Kemudian mengikuti siapa lagi kira-kira derajatnya di bawah orang saleh, dan seterusnya. Kullama zida fil imani salabatan zida fil bala. Setiap kali bertambah kuat imannya seseorang, maka ujiannya akan bertambah berat. Jadi kalau belum pernah diuji, berarti kelasnya masih di bawah. Belum pernah diuji, berarti belum pernah naik kelas.
belum pernah naik kelas. Ujian-ujian itu sesuai dengan tingkat keimanannya seseorang. Sama dengan di sekolah. Anak SD itu diberi ujian sesuai dengan tingkat pelajarannya. Tidak mungkin guru akan memberikan ujian kepada SD pelajarannya SMP. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Begitu seterusnya. Ujiannya SMP sesuai dengan tingkat pelajarannya. SMA juga demikian, mahasiswa juga demikian. Apalagi menjadi doktor, lebih berat lagi. Karena dihadapi oleh beberapa orang penguji. 5 orang ditambah banyak. Jadi di sini kenapa Allah menguji fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lam. Mau dilihat mana yang asli, mana yang tidak asli. Kalau biasa emas itu mau diuji apa asli atau tidak asli, dibakar ya. Dihancurkan dulu. Kalau emas mau dinaikkan harganya, dihancurkan dulu. Menjadi perhiasan. Pasti naik harganya. Tapi melalui penghancuran dulu. Dihancur. Jadi sama dengan kita ini orang mukmin. Akan diuji. Nah sekarang kita sudah menghadapi ujian berat. Tinggal 4 hari lagi mungkin. Kita akan mendapatkan ujian berat dengan berpuasa. Siapa disuruh berpuasa? Orang beriman. Maka itu yang kita dipanggil di situ, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi biasa kita ada datang surat undangan di rumah. Ditulis nama kita, kepada yang terhormat nama kita. Nama kita. Kapan bukan nama kita berarti salah alamat. Salah alamat. Jadi kalau ada orang yang bukan orang beriman ikut puasa, nah dodongnya lena. Kenapa bukan dia yang diundang? Jadi kalau ada orang tidak beriman, bukan orang beriman mau ikut berpuasa, tidak ada didapat. Tidak ada didapat pahala. Tidak ada. Kenapa? Bukan dia yang diundang. Yang diundang alladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam. Di dalam Al-Quran hanya satu saja ayat yang menyebutkan kewajiban puasa. Beda dengan solat, zakat, banyak sekali. Banyak sekali. Kenapa kira-kira hanya satu kali saja? Satu ayat saja. Karena satu kali 1 tahun. Kalau solat pantas banyak. Kenapa setiap saat 5 kali? 5 kali. Zakat juga berulang-ulang kali. Jadi puasa itu hanya kutiba. Bahkan bentuk perintahnya itu bukan fil amr langsung, bukan mengatakan sumu, bukan. Kalau salat perintah langsung, aqimus shalah, atuz zakah, atimul hajj. Tapi puasa tidak. Berita mabni majhul, pasif, berita pasif, bukan perintah langsung. Kenapa? Karena puasa berat. Makanya Allah dikatakan karena puasanya berat sudah teruji umat-umat terdahulu. Jadi tidak usah khawatir berpuasa, sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dan sampai sekarang belum pernah ada orang didapati berpuasa gara-gara puasa meninggal. Tidak ada. Meskipun ada orang meninggal pada bulan puasa, tapi bukan gara-gara puasa. Kenapa? Karena kalau orang sakit jangan puasa. Jangan puasa kalau sakit. Jadi tidak ada orang, tetapi sebaliknya banyak orang meninggal gara-gara kelebihan makan, kelebihan minum. Banyak orang makan karena berlebih. Jadi hadirin berbahagia, insyaallah tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan puasa sebagai ujian berat bagi kita umat mukmin. Jadi yang dipanggil kita orang mukmin, mudah-mudahan kita semuanya
diterima doa kita. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصرف عنا السوء ما شئت كيف شئت إنك لا تشاء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Allahu wafiq lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang 4 kaki Al-An'am. Ada juga disebut surah Al-Fil, gajah, surah Al-Fil. Kemudian ada juga nama-nama binatang-binatang yang kecil, termasuk Al-Ankabut ini. Ada An-Naml. Jadi itulah nama-nama yang terdapat dalam Al-Quran. Sebenarnya ketika suatu surah diberi nama dengan nama tertentu, itu berarti di situ ada sebenarnya pelajaran yang perlu kita ambil. Kenapa Al-Ankabut dijadikan nama surah? Karena Al-Ankabut itu adalah binatang yang paling rapuh rumahnya. Jadi dikatakan masul ladzina tazu min dunillahi kamathal ankabut ittakhadha baita. Orang yang menyembah selain Allah diibaratkan sama dengan ankabut, laba-laba. Laba-laba yang membuat rumahnya, yaitu rumah yang paling inna auhanal buyuti la baitul ankabut, dalam surah Al-Lail mungkin, bahwa rumah yang paling rapuh ialah rumahnya, sarangnya laba-laba. Tapi laba-laba adalah binatang yang paling sabar dan paling tinggi tawakalnya. Setelah dia buat rumah, tinggal di sudut sembunyi-sembunyi, menunggu saja. Dan itu benang sarinya itu yang keluar dari perutnya itu, kalau dibandingkan dengan benang-benang sari dari binatang-binatang yang lain yang mengeluarkan seperti itu, sebenarnya dialah yang paling kuat. Dia yang paling kuat dari semua jenis binatang yang mengeluarkan benang sari itu dari perutnya, itu dialah yang paling kuat. Sehingga itu kalau dia ada mangsa, capung umpamanya atau apa saja, itu tidak bisa lepas. Tetapi dikatakan auhan, sangat rapuh. Kalau kita datang angin saja sudah kita lewati, terus hancur lagi, buat lagi. Kemudian bahwa itu hanya ada kekurangannya juga kekurangannya, bahwa laba-laba itu kalau sudah dibuahi oleh suaminya, sudah ada hubungan itu, dia bunuh suaminya, dia bunuh jantannya. Itu sehingga biasa kita perhatikan kalau ada sarang laba-laba sendiriannya itu situ sendiriannya, tidak pernah ada pasangannya, karena sudah dimangsa oleh suaminya, sudah dimangsa oleh betinanya. Dan itu kalau ia sudah menetas anak-anaknya itu, anak-anaknya begitu keluar langsung semuanya menyelamatkan diri, karena kalau tidak dimangsa lagi oleh mamanya.
Itu kerjanya ini. Jadi ada pelajaran di situ. Ya ada pelajarannya yang baik, ada juga pelajaran yang negatif. Kalau pelajaran yang baik positif itu dia paling sabar dan paling tawakal. Paling sabar dan paling tawakal. Tetapi itu tadi dia selalu mau hidup menyendiri. Hanya sendiri, tidak bahkan sampai anaknya dihabisi. Ini ayat ini Alif Lam Mim dimulai dengan namanya ahruful muqatta'at, huruf yang terputus-putus dan banyak dalam Al-Quran. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Sad, Yasin, Tasin, Hamim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Itu namanya ahruful muqatta'at, huruf yang terputus-putus atau huruf hijaiyah. Cara membacanya sesuai dengan namanya. Alif, alifun, lamun, mimun. Jadi cara alif, lam, mim. Itu cara membacanya sesuai dengan namanya. Ya, sin, kafun, kaf, haun, ha, ain, so, ain, sod, ain, sod, kaf, ha, ya, ain, sod. Itu cara menyebutnya. Jadi kalau orang tidak tahu, mungkin bisa dibaca alamah. Alamah. Alif Lam Mim. Huruful muqatta'at namanya. Di dalam ulumul Quran, kalau di perguruan tinggi satu makalah khusus berbicara tentang fawatihus suwar. Fawatihus suwar. Jadi fawatihus suwar artinya huruf-huruf muqatta'at ini yang memulai surah. Itu namanya fawatihus suwar. Kalau kita melihat tafsir-tafsir klasik, termasuk umpamanya tafsir Jalalain, dia mengartikan semacam ini. Dia mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang tahu artinya apa itu alif lam mim. Apa alif lam mim sad? Apa artinya itu? Itu dia katakan hanya Allah yang tahu maksudnya. Tetapi mufassir yang lain dia mengatakan Al-Quran diturunkan untuk diketahui. Masa jadi kapan katanya baru kita ketahui? Kenapa ada sesuatu ayat tidak bisa diketahui? Makanya itu para mufassir yang lain ada yang mencoba berijtihad mencari apa maknanya. Karena itu semacam akronim. Akronim itu artinya kependekan. Kita kan banyak punya akronim. Banyak kita punya akronim. Umpamanya MUI, apa itu MUI? Itu akronim. Majelis Ulama Indonesia. Itu kepanjangannya. TNI, Tentara Negara Indonesia. Itu. Jadi banyak kita pakai akronim. Dan orang suka akronim-akronim. Tidak mau suka yang panjang-panjang. Kalau bisa pendek-pendek. Jadi banyak sekali akronim-akronim yang kita pakai. Nah ini juga menurut sebagian para mufassir itu juga akronim. Nah kalau begitu apa arti alif lam mim? Apa kepanjangannya alif lam mim? Maka sebagian ulama mengatakan alifnya itu Allah. Lamnya ialah terambil alifnya anak Allah, ana. Alifnya ana artinya saya. Allah, lamnya anallah. Anallah. Kemudian mimnya a'lamu.
diambil dari huruf akhirnya alamu, anallahu a'lam, sayalah Allah yang paling tahu. Ada juga mengatakan alif lam itu alifnya Allah, lamnya menunjukkan kepada Jibril, Jibrilu lamnya, kemudian mimnya Muhammad. Artinya Al-Quran berasal dari Allah lewat Jibril, diterima oleh Nabi kita SAW. Jadi ada semua kepanjangannya itu, apakah biasa, ada semuanya, ada semuanya. Hanya itu hasil ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama. Meskipun mungkin ada riwayat-riwayat, ya ada sebagian. Imam As-Suyuti menyebutkan itu. Imam As-Suyuti menyebutkan semua daripada akronim itu. Kemudian kita lanjut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, apakah manusia mengira akan mereka dibiarkan mengatakan kami beriman, sementara mereka tidak menunggu dirinya akan diberikan ujian. Banyak sekali model-model semacam ini dalam ayat-ayat lain. Allah bertanya, ahasibah, alifnya itu namanya huruf istifham, huruf yang bertanya, seperti hal itu apakah. Jadi ahasiban nasu ayyutraku, apakah manusia mengira, apakah dikira oleh manusia. Di dalam bahasa Arab, kawaid bahasa Arab beda dengan bahasa Indonesia kita, beda. Di dalam bahasa kita ada namanya jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada, semuanya jumlah jumlah ismiyah. Pemanya saya berikan contoh. Hadaral ustadzu. Hadaral ustadzu, hadara fi'il, ustadzu fa'il. Fi'il artinya kata kerja. Al-ustadz adalah fa'il, pelakunya. Siapa yang hadir? Guru. Kemudian bisa diubah menjadi al-ustadzu hadirun. Guru itu hadir. Kalau di dalam bahasa Indonesia tidak ada jumlah fi'liyah, tidak ada mengatakan hadaral ustadzu hadir ki guru, itu tidak ada. Jumlah ismiyah, guru hadir. Maka itu dikatakan hasiban nasu, apakah manusia mengira. Tapi dalam bahasa Arab bisa diartikan jumlah fi'liyah, apakah dikira oleh manusia. Tetapi ternyata menurut apa saya temukan, bahwa bahasa Arab ada bahasa daerah, bahasa Bugis, ada jumlah fi'liyahnya, ada jumlah ismiyahnya, sama dengan bahasa Arab. Maka kalau dikatakan orang Bugis, diartikan hadaral ustadzu, hadere gurue, jumlah fi'liyah itu hadere gurue. Kalau bahasa Indonesia tidak bisa. Tapi guru hadir. Itu jumlah apa? Jumlah, jadi ada jumlah. Kalau orang Bugis, kita bahasa daerah, ada jumlah fi'liyah. Boleh. Akala Muhammad manri. Boleh. Itu i-nya. Hadiri berarti jumlah fi'liyah. Jadi kalau kita katakan al-ustadzu hadirun, jumlah ismiyah, mubtada dan khabar pasti dimulai nayyah. Al-ustadzu hadirun nayyah, guru hadir. Itu jumlah ismiyah namanya. Jumlah ismiyah namanya. Dan cara penebutan dalam bahasa Arab dengan bahasa kita Indonesia itu jauh beda. Pamanya kita kalau di dalam makan itu pada kita itu, kalau bahasa Indonesia
penekanannya yang akan dipanjangkan pada suku kata yang pertama. Makan, tidur, jalan. Itu dia. Pada suku kata yang pertama dipanjangkan. Kalau bahasa Arab tidak. Tidak. Terserah dari apa hurufnya situ. Kalau ada panjang di belakangnya alif maka panjang. Jadi bukan makan. Bukan makan. Tapi kalau bahasa Arab akala. Itu akala bukan akala, karena kalau akala lain lagi artinya. Akala makan. Jadi hasiban nasu, apakah orang mengira ayyutraku ayyaqulu amanna, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengakui dirinya beriman. Jadi di sini artinya Allah bertanya, jangan-jangan kita salah perkiraan. Karena memang banyak orang salah perkiraan, salah perhitungan. Bahwa dikira bahwa untuk mengatakan amanah kami beriman, lantas begitu saja, tidak akan dibiarkan oleh Allah mengakui dirinya seorang beriman. Artinya kalau kita sudah mengakui diri beriman, mengucapkan amantu amanna, pasti ada resikonya. Ada resikonya menjadi seorang mukmin. Apa resikonya? Akan Allah berikan ujian-ujian. Wahum la yuftanun. Allah akan memberikan berbagai macam ujian-ujian. Artinya mengucapkan iman gampang sekali. Tapi ada resikonya, harus kita bersiap-siap untuk menerimanya resiko itu. Jadi sama dengan kalau kita masuk dalam satu organisasi atau taruh kita sudah masuk dalam perguruan, mendaftar sebagai santri, sebagai murid, sebagai pelajar, bukan hanya masuk di situ lantas selesai. Ada resiko-resiko yang harus kita jalani, termasuk ujian. Kapan diuji? Kalau mau dinaikkan kelasnya. Begini juga. Orang beriman itu akan selalu diberikan ujian-ujian. Dan banyak macam-macamnya ujian. Kemudian wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Jadi ini Allah memberikan bahwa bentuk-bentuk ujian itu bukan hanya kepada umatnya Muhammad. Bukan hanya, sudah diberlakukan kepada umat-umat terdahulu. Maka itu wala kadafatanna, kami telah memberikan ujian kepada orang-orang yang sebelum mereka. Apa tujuannya diuji? Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu, agar Allah mengetahui orang-orang yang benar-benar imannya, dan agar Allah juga mengetahui yang bohong, dusta dalam imannya. Apakah Allah tidak tahu? Allah meskipun tidak memberikan ujian, Allah sudah tahu, tapi mau memperlihatkan kepada sesamanya manusia, sesamanya orang beriman. Allah akan memperlihatkan apakah orang itu betul-betul beriman atau tidak. Maka Allah berikan ujian. Ujiannya itu bermacam-macam sesuai dengan tingkatan imannya. Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang.
bahkan bisa hilang sama sekali. Hilang sama sekali. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, la yasriqus sariqu hina yasriquhu mu'min. Seorang pencuri dia tidak akan mencuri sekiranya kalau masih ada imannya. Jadi ketika orang mencuri sementara imannya keluar. Imannya keluar. Wala yasribus syaribu hina yasribuhu mu'min. Juga demikian seorang yang peminum ketika minum imannya keluar. Tidak ada imannya di situ. Wala yazni zani hina yaznihu mu'min. Juga demikian orang yang melakukan zina ketika melakukan zina itu imannya sudah tidak ada. Karena seandainya masih ada imannya pada waktu itu, dia pasti tidak akan lakukan. Nah, ketika sebentar sudah mencuri, kemudian menyesal, bertobat, itu kembali iman tadi yang sementara keluar. Kalau menyesal, karena siapa yang perintahkan tadi untuk mencuri, untuk minum, untuk berzina, itu nafsu. Nafsu ammarah namanya. Nafsu yang besar sekali cara mempengaruhi, cara memerintahkan, itu nama ammarah. Ketika habis melakukan perbuatan pelanggar kemudian menyesal, maka di situ namanya nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah yang mencela dirinya, menyesal, itu namanya nafsu lawwamah. Di setiap kali habis melakukan pelanggaran dia menyesal. Jadi maka itu meningkat sedikit dari nafsu ammarah ke nafsu lawwamah. Jadi yang memerintahkan di situ adalah nafsunya. Jadi Allah tahu. Jadi seorang yang beriman akan diberikan ujian-ujian untuk menaikkan kelasnya. Dikatakan bahwa asyaddul balaya al-anbiya, thumma as-salihuna, thumma al-afdalu fal-afdalu. Kullama zida fil imani salabatan zida fil bala. Bahwa yang paling berat ujiannya ialah para nabi. Semua nabi sudah mendapatkan ujian yang berat. Asyaddul bala al-anbiya. Nabi lah yang paling berat ujiannya. Semuanya nabi, tidak ada yang tidak diuji. Coba bayangkan Nabi Ibrahim besarnya ujiannya, dibakar. Nabi-nabi Allah semuanya. Nabi Nuh juga demikian, diuji dengan bagaimana begitu umatnya sangat-sangat keras kepala. Coba bayangkan Nabi Nuh kalau memberikan pengajian semacam ini, itu umatnya dia tutup telinganya. Istaghsau siyabahum. Tidak ada yang mau dengar. Kalau didekati maka dia lari. Itu kata maka Nabi Nuh melapor kepada Allah bahwa setiap saya memberikan nasihat malah dia menjauh lari. Jadi kesabarannya sudah terbatas. Kesabarannya Nabi Nuh terbatas. Jadi berdoa pakai senjatanya. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi la tazar fil ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadharhum lam yalidu illa fajiran kafara. Jadi melapor dan berdoa, ya Allah, tidak usah ada lagi ditinggalkan, tidak usah lagi ada dibiarkan hidup seorang orang kafir di atas bumi ini. Karena kalau masih ada tersisa anaknya lagi sebentar sama ji, habiskan saja semua, maka tenggelamkan dunia ini. Banjir tsunami yang pertama
yang paling hebat, karena semuanya tidak ada tersisa. Tidak ada tersisa. Jadi Nabi Nuh sabar sekali. Dari 1000 tahun umurnya Nabi Nuh berdakwah, hanya sedikit saja yang menerima dakwanya. Ada yang mengatakan hanya 40 orang, ada yang mengatakan hanya 80 orang saja. Coba bayangkan, kira-kira berapa persen setiap tahun? 1000 tahun umurnya, yang digunakan berdakwah 950 tahun. Alfa ami illa hamsin, 950 tahun berdakwah, 40 orang yang mengatakan yang paling banyak 80 orang. Jadi berapa persen setiap tahun? Coba bayangkan. Siapa yang sabar? Jadi doa saja, habisi saja, habisi saja. Semuanya nabi-nabi kita sudah ujian-ujian yang berat, yang berat. Tapi itu enaknya sekarang orang berdakwah sudah ada semua kumpul di masjid. Jadi sebenarnya yang paling penting itu mubalik itu keluar di sana. Itulah kerjanya nabi-nabi yang dulu, mendatangi langsung mengajak. Itu bedanya umatnya Nabi terdahulu dan umatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, rahmatan, menjadi rahmah. Jadi Nabi sendiri pribadinya menjadi rahmah, dan ajarannya juga menjadi rahmah. Kita lihat apa Nabi siapa itu, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, karena banyak nabi-nabi dibunuh oleh umatnya. Waqatlahumul anbiya, mereka membunuh nabi-nabi, antara Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika akan dibunuh oleh umatnya, dikejar, lari di satu tempat, tidak ada tempat perlindungan. Satu lapangan, hanya satu pohon saja yang di situ. Ada satu pohon. Nabi Zakaria tiba di tempat, di dekatnya satu pohon. Dia minta tolong sama pohon. Pohon, saya ini adalah nabinya Allah. Berikan bantuanmu kepada saya. Karena kalau saya tidak kau berikan bantuanmu, saya akan dibunuh, akan dikejar oleh. Maka umat yang mengejarnya yakin bahwa pasti ada di dalam ini, karena tidak ada tempat lain. Tidak ada tempat lain. Jadi pohon itu membantu dengan terbelah. Terbelah, masuklah Nabi Zakaria ke dalamnya. Tetapi ini apa? Yang mengajarnya itu yakin. Apalagi menurut kisah, kalau kisahnya benar, menurut kisah bahwa ketika pohon tertutup kembali, ada sedikit ujung serbannya di luar. Tajifi. Pasti ada di sini. Bagaimana caranya? Ambil gergaji. Ketika Nabi Zakaria mendengar suara gergaji mendekat kepadanya, minta tolong kepada Allah, ya Allah, kalau engkau tidak berikan pertolongan kepada saya terpotong bersama pohon. Apa kata Allah? Wahai Zakaria, masih maukah tetap mendapatkan pangkat kenabian atau tidak? Kalau kamu masih mau mendapatkan kenabian, sabar. Kalau kamu sudah mau berhenti menjadi nabi, saya selamatkan. Kira-kira kalau kita pilih yang mana? Ya, karena Nabi Zakaria mau tetap menjadi nabi.
Dia sabar, terpotong bersama dengan pohon. Itu ujiannya berat ujiannya. Jadi begitu nabi-nabi yang lain juga mendapatkan perlakuan. Nabi kita demikian. Makanya Nabi kita disuruh fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Nabi disuruh mengikuti kesabarannya nabi-nabi yang pernah mendapatkan ujian yang berat. Ikuti. Jadi Nabi suruh ikuti. 4 nabi ulul azmi sebelumnya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi Nabi disuruh ikuti. Berarti kalau Nabi mengikuti semua 4 itu, maka dia kumpulkan itu akhlaknya, maka sempurnalah pada Nabi. Karena dia kumpul. Jadi Nabi dikatakan Nabi yang paling sempurna akhlaknya. Karena dia sabar terus. Beda dengan doanya Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan tidak usah lagi ada tersisa. Karena kalau masih tersisa, anaknya juga cucunya sama je. Kalau Nabi kita tidak. Ketika dilempari di Taif, dia mengatakan, ya Allah, mereka mengganggu saya karena mereka belum tahu siapa saya. Mudah-mudahan nanti anaknya yang lahir, cucunya yang mengenal kepada saya, beriman kepada saya. Itu. Ya, seandainya Nabi mengikuti seperti Nabi Nuh, habis itu tidak ada di Taif sekarang. Jadi orang beriman yang paling besar ujiannya ialah Al-Anbiya. Lalu siapa lagi? Sesudah Al-Anbiya, di bawahnya itu siapa? As-salihun, thumma as-salihun. Orang yang saleh. Orang-orang yang saleh mengaku diri orang saleh harus siap juga menerima ujian-ujian yang kelasnya lebih rendah daripada ujian yang diterima oleh para rasul, para nabi. Lalu siapa lagi? Summal afdalu fal afdal. Kemudian mengikuti siapa lagi kira-kira derajatnya di bawah orang saleh, dan seterusnya. Kullama zida fil imani salabatan zida fil bala. Setiap kali bertambah kuat imannya seseorang, maka ujiannya akan bertambah berat. Jadi kalau belum pernah diuji, berarti kelasnya masih di bawah. Belum pernah diuji, berarti belum pernah naik kelas. Belum pernah naik kelas. Ujian-ujian itu sesuai dengan tingkat keimanannya seseorang. Sama dengan di sekolah. Anak SD itu diberi ujian sesuai dengan tingkat pelajarannya. Tidak mungkin guru akan memberikan ujian kepada SD pelajarannya SMP. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Begitu seterusnya. Ujiannya SMP sesuai dengan tingkat pelajarannya. SMA juga demikian, mahasiswa juga demikian. Apalagi menjadi doktor, lebih berat lagi, karena dihadapi oleh beberapa orang penguji. 5 orang ditambah banyak. Jadi di sini kenapa Allah menguji fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lam. Mau dilihat mana yang asli, mana yang tidak asli. Kalau biasa emas itu mau diuji apa asli atau tidak asli, dibakar ya. Dihancurkan dulu. Kalau emas mau dinaikkan harganya, dihancurkan dulu. Menjadi perhiasan. Pasti naik harganya. Tapi melalui penghancuran dulu. Dihancur. Sama dengan kita ini orang mukmin. Akan diuji. Nah sekarang kita sudah menghadapi ujian berat. Tinggal 4 hari lagi mungkin kita akan mendapatkan ujian berat dengan berpuasa.
Siapa disuruh berpuasa? Orang beriman. Maka itu yang kita dipanggil di situ, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi biasa kita ada datang surat undangan di rumah. Ditulis nama kita, kepada yang terhormat nama kita. Nama kita. Kapan bukan nama kita berarti salah alamat. Salah alamat. Jadi kalau ada orang yang bukan orang beriman ikut puasa, nah dodongnya lena. Kenapa bukan dia yang diundang? Ya kalau ada orang tidak beriman, bukan orang beriman mau ikut berpuasa, tidak ada didapat. Tidak ada didapat pahala. Tidak ada. Kenapa? Bukan dia yang diundang. Yang diundang alladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam. Di dalam Al-Quran hanya satu saja ayat yang menyebutkan kewajiban puasa. Beda dengan solat, zakat, banyak sekali. Banyak sekali. Kenapa kira-kira hanya satu kali saja? Satu ayat saja. Karena satu kali satu tahun. Kalau salat pantas banyak. Kenapa setiap saat 5 kali? 5 kali. Zakat juga berulang-ulang kali. Jadi apa puasa itu hanya kutiba. Bahkan bentuk perintahnya itu bukan fil amr langsung, bukan mengatakan sumu, bukan. Kalau salat perintah langsung, aqimus shalah, atuz zakah, atimul hajj. Tapi puasa tidak. Berita apa namanya itu mabni majhul, pasif, berita pasif, bukan perintah langsung. Kenapa? Karena puasa berat. Makanya Allah dikatakan karena puasanya berat sudah teruji umat-umat terdahulu. Jadi tidak usah khawatir berpuasa, sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dan sampai sekarang belum pernah ada orang didapati berpuasa gara-gara puasa meninggal. Tidak ada. Meskipun ada orang meninggal pada bulan puasa, tapi bukan gara-gara puasa. Kenapa? Karena kalau orang sakit jangan puasa. Jangan puasa kalau sakit. Jadi tidak ada orang, tetapi sebaliknya banyak orang meninggal gara-gara kelebihan makan, kelebihan minum. Banyak orang makan karena berlebih. Jadi hadirin berbahagia, insyaallah tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan puasa sebagai ujian berat bagi kita umat mukmin. Jadi yang dipanggil ke orang mukmin, mudah-mudahan kita semuanya diterima doa kita. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana fir alina sabra wa sabaq qadamna sunal qaumil kafirin. Allahumma srif anna as-suma shi'ta wa shi'ta innaka la masya'u qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahu wafiqakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang 4 kaki Al-An'am. Ada juga disebut surah Al-Fil, gajah, surah Al-Fil. Kemudian ada juga nama-nama binatang-binatang yang kecil, termasuk Al-Ankabut ini. Ada An-Naml. Jadi itulah nama-nama yang terdapat dalam Al-Quran. Sebenarnya
ketika suatu surah diberi nama dengan nama tertentu, itu berarti di situ ada sebenarnya pelajaran yang perlu kita ambil. Kenapa Al-Ankabut dijadikan nama surah? Karena Al-Ankabut itu adalah binatang yang paling rapuh rumahnya. Jadi dikatakan masul ladzina tazu min dunillahi kamathal ankabut ittakhadha baita. Orang yang menyembah selain Allah diibaratkan sama dengan angkabut, laba-laba. Laba-laba yang membuat rumahnya, yaitu rumah yang paling inna awhanal buyuti la baitul ankabut, dalam surah Al-lain mungkin, bahwa rumah yang paling rapuh ialah rumahnya, sarangnya laba-laba. Tapi laba-laba adalah binatang yang paling sabar dan paling tinggi tawakalnya. Setelah dia buat rumah, tinggal di sudut sembunyi-sembunyi, menunggu saja. Dan itu benang sarinya itu yang keluar dari perutnya itu, kalau dibandingkan dengan benang-benang sari dari binatang-binatang yang lain yang mengeluarkan seperti itu, sebenarnya dialah yang paling kuat. Dia yang paling kuat dari semua jenis binatang yang mengeluarkan benang sari itu dari perutnya, itu dialah yang paling kuat. Sehingga itu kalau dia ada mangsa, capung umpamanya atau apa saja, itu tidak bisa lepas. Tetapi dikatakan auhan, sangat rapuh. Kalau kita datang angin saja sudah kita lewati, terus hancur lagi, buat lagi. Kemudian bahwa itu hanya ada kekurangannya juga kurangannya, bahwa laba-laba itu kalau sudah dibuahi oleh suaminya, sudah ada hubungan itu, dia bunuh suaminya, dia bunuh jantannya. Itu sehingga biasa kita perhatikan kalau ada sarang laba-laba sendiriannya itu situ, sendiriannya, tidak pernah ada pasangannya, karena sudah dimangsa oleh suaminya, sudah dimangsa oleh betinanya. Dan itu kalau ia sudah menetas anak-anaknya itu, anak-anaknya begitu keluar langsung semuanya menyelamatkan diri, karena kalau tidak dimangsa lagi oleh mamanya. Itu kerjanya ini. Jadi ada pelajaran di situ. Ya ada pelajaran yang baik, ada juga pelajaran yang negatif. Kalau pelajaran yang baik, positif, itu dia paling sabar dan paling tawakal. Paling sabar dan paling tawakal. Tetapi itu tadi, dia selalu mau hidup menyendiri. Hanya sendiri, tidak bahkan sampai anaknya dihabisi. Ini ayat ini Alif Lam Mim, dimulai dengan namanya ahruful muqatta'at, huruf yang terputus-putus, dan banyak dalam Al-Quran. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Sad, Yasin, Tasin, Hamim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Itu namanya ahruful muqatta'at, huruf yang terputus-putus atau huruf hijaiyah. Cara membacanya sesuai dengan namanya. Alifun, lamun, mimun. Jadi cara alif, lam, mim. Itu cara membacanya sesuai dengan namanya. Yasin, kafun, kaf, haun, ha, ain, so, ain, sad,
Ain Shad Kaf Ha Ya Ain Shad. Itu cara menyebutnya. Jadi kalau orang tidak tahu, mungkin bisa dibaca alamah. Alamah. Alif Lam Mim. Huruful muqatta'at namanya. Di dalam ulumul Quran, kalau di perguruan tinggi, suatu makalah khusus berbicara tentang fawatihus suwar. Jadi fawatihus suwar artinya huruf-huruf muqatta'at ini yang memulai surah. Itu namanya fawatihus suwar. Kalau kita melihat tafsir-tafsir klasik, termasuk umpamanya tafsir Jalalain, dia mengartikan semacam ini. Dia mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang tahu artinya apa itu alif lam mim. Apa alif lam mim shad? Apa artinya itu? Itu dia katakan hanya Allah yang tahu maksudnya. Tetapi mufassir yang lain dia mengatakan Al-Quran diturunkan untuk diketahui. Jadi kapan katanya baru kita ketahui? Kenapa ada sesuatu ayat yang tidak bisa diketahui? Makanya itu para mufassir yang lain ada yang mencoba berijtihad mencari apa maknanya. Karena itu semacam akronim. Akronim itu artinya kependekan. Kita kan banyak punya akronim. Banyak kita punya akronim. Umpamanya MUI, apa itu MUI? Itu akronim. Majelis Ulama Indonesia. Itu kepanjangannya. TNI, Tentara Negara Indonesia. Itu. Jadi banyak kita pakai akronim. Dan orang suka akronim. Tidak mau suka yang panjang-panjang. Kalau bisa pendek-pendek. Jadi banyak sekali akronim yang kita pakai. Nah ini juga menurut sebagian para mufassir itu juga akronim. Nah kalau begitu apa arti alif lam mim? Apa kepanjangannya alif lam mim? Maka sebagai ulama mengatakan alifnya itu Allah. Lamnya ialah terambil alifnya ana. Alifnya ana artinya saya. Allah, lamnya anallah. Anallah. Kemudian mimnya a'lamu. Diambil dari huruf akhirnya a'lamu. Anallahu a'lam. Sayalah Allah yang paling tahu. Arju mengatakan alif lam itu alifnya Allah. Lamnya menunjukkan kepada Jibril. Jibrilu lamnya. Kemudian mimnya Muhammad. Artinya Al-Quran berasal dari Allah lewat Jibril diterima oleh Nabi kita SAW. Jadi ada semua kepanjangannya itu. Apakah biasa? Ada semuanya. Ada semuanya. Hanya itu hasil ijtihad para ulama. Meskipun mungkin ada riwayat-riwayat, ya ada sebagian Imam As-Suyuti menyebutkan itu. Imam As-Suyuti menyebutkan semua daripada akronim itu. Kemudian kita lanjut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya apakah manusia mengira akan mereka dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka tidak menunggu dirinya akan diberikan ujian. Banyak sekali model-model semacam ini dalam ayat-ayat lain. Allah bertanya, ahasibah. Alifnya itu namanya huruf istifham, huruf yang bertanya. Seperti hal itu apakah? Jadi ahasiban nasu ayyutraku, apakah manusia mengira
apakah dikira oleh manusia? Di dalam bahasa Arab, kawaid bahasa Arab beda dengan bahasa Indonesia kita. Beda. Di dalam bahasa kita ada namanya jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada, semuanya jumlah jumlah ismiyah. Pemanya saya berikan contoh. Hadaral ustadzu. Hadaral ustadzu, hadara fi'il, ustadzu fa'il. Fi'il artinya kata kerja. Al-ustadz adalah fa'il, pelakunya. Siapa yang hadir? Guru. Kemudian bisa diubah menjadi al-ustadzu hadirun. Guru itu hadir. Kalau di dalam bahasa Indonesia tidak ada jumlah fi'liyah. Tidak ada mengatakan hadar al-ustadzu hadir ki guru, itu tidak ada. Jumlah ismiyah guru hadir. Maka itu dikatakan hasiban nasu, apakah manusia mengira. Tapi dalam bahasa Arab bisa diartikan jumlah fi'liyah. Apakah dikira oleh manusia. Tetapi ternyata saya menurut apa saya temukan bahwa bahasa Arab ada bahasa daerah, bahasa Bugis, ada jumlah fi'liyahnya, ada jumlah ismiyahnya. Sama dengan bahasa Arab. Maka kalau dikatakan orang Bugis diartikan hadaral ustadzu hadere gurue, jumlah fi'liyah itu hadere gurue. Kalau bahasa Indonesia tidak bisa. Tapi guru hadir. Itu jumlah apa? Jumlah, jadi ada jumlah. Kalau orang Bugis, kita bahasa daerah, ada jumlah fi'liyah. Boleh. Akala Muhammad mandri. Boleh. Itu i-nya. Hadiri berarti jumlah fi'liyah. Jadi kalau kita katakan al-ustadzu hadirun, jumlah ismiyah, mubtada dan khabar pasti dimulai nayyah. Al-ustadzu hadirun nayyah, guru hadir. Itu jumlah ismiyah namanya. Jumlah ismiyah namanya. Dan cara penebutan dalam bahasa Arab dengan bahasa kita Indonesia itu jauh beda. Pamanya kita kalau di dalam makan itu pada kita itu kalau bahasa Indonesia penekanannya yang akan dipanjangkan pada suku kata yang pertama. Makan, tidur, jalan. Itu dia. Pada suku kata yang pertama dipanjangkan. Kalau bahasa Arab tidak. Tidak. Terserah dari hurufnya situ. Kalau ada panjang di belakangnya alif maka panjang. Jadi bukan makan. Bukan makan. Tapi kalau bahasa Arab akala. Itu akala, bukan akala, karena kalau akala lain lagi artinya. Akala makan. Jadi hasiban nasu, apakah orang mengira ayyutraku ayyaqulu amanna, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengakui dirinya beriman. Jadi di sini artinya Allah bertanya, jangan-jangan kita salah perkiraan. Karena memang banyak orang salah perkiraan, salah perhitungan. Bahwa dikira bahwa untuk mengatakan amanah kami beriman, lantas begitu saja tidak akan dibiarkan oleh Allah.